sahabat sekalian, saat ini saya sudah sampai di Sawah Tongoh. Sawah Tongoh ini merupakan sawah yang berada tepat di tebing Gunung Nagara. Ya, di arah sana coba lihat di ini tebing Gunung Nagara. Jadi kita akan melewati jalur lama dari sini nih, lewat ke sana. Nanti akan masuk ke makam yang pertama. Dari Cidadap sampai ke puncak Gunung Nagara, jalannya relatif menanjak. Kemiringan 45 sampai 60 derajat. Rute perjalanan dari Cidadap menuju puncak Gunung Nagara itu jalan setapak, di samping kanannya banyak tumbuhan, ilalang, pohon besar, juga jurang-jurang yang cukup dalam. Setelah berjalan kurang lebih 3/4 jam dari Cidadap, melewati tebingan yang cukup sulit, akhirnya kita sampai di makam Gunung Nagara. Ini makam Gunung Nagara ini terdiri dari 3 bagian. Ini bagian kuburan yang pertama yang disebut dengan makom pertama. Di sini terdiri dari 26 kuburan, 26 makam. Kemudian dari sini kira-kira berjarak 20 meter itu akan ada yang disebut dengan makom kedua. Nah, di makom kedua ini itu hanya terdiri dari 2 kuburan. Nah, dari makom kedua ke makom ketiga itu jaraknya kurang lebih sekitar 1 km dengan berjalan ya sekitar 15 menit karena datar. Di situ juga terdapat 2 makam. Jadi jumlah total kuburan di Gunung Nagara ini adalah 30 kuburan. Mari kita lihat satu persatu kuburan ini. Ya iyalah. Ada namanya. Ada yang gambar kuda, Dek. Cari yang gambar kuda. Panglima ya Panglima. Panglima perang. Yuk sini. Itu yang Ageng Nagara. Di batu nisan ini terlihat ada lambang segitiga bertingkat 3. Menurut sesepuh tempo dulu di era tahun 80-an, lambang ini menunjukkan pada hubungan antara Allah sebagai puncak kekuasaan, kemudian manusia dan alam semesta. Sehingga simbol ini mengisyaratkan hidup antara manusia dengan alam itu harus harmoni, yang dibingkai oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di batu nisan ini terlihat ada gambar bunga dengan 3 rangkaian, yang di ujungnya ada semacam tangkai. Menurut para sesepuh, ini menyimbolkan dari kesuburan. Artinya bahwa manusia hanya
berupaya untuk menyimpan sesuatu di atas tanah, sementara yang menumbuh kembangkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di batu nisan ini terlihat ada gambar, walaupun tidak jelas, itu gambar kuda yang dikendalikan oleh manusia. Ini menggambarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kekuasaan untuk mengendalikan alam semesta dengan tetap mengikuti tata nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengartikan bahwa yang dikubur di sini adalah panglima perang. Nah, di batu nisan ini terlihat ada seperti huruf-huruf Arab, walaupun memang nggak terlihat jelas. Namun di situ ada huruf waw, ada huruf pa, tetapi saya sendiri tidak tahu membacanya. Ini yang kemudian oleh sebagian sesepuh disebut bahwa makam atau kuburan yang ada di Gunung Nagara ini merupakan orang-orang Islam. Di antara fauna khas Gunung Nagara adalah kepiting berwarna merah. Kepiting ini hidup di darat. Nah, kemudian ada juga burung rangkong, namun kemarin kita tidak menemukannya. Adapun tumbuhan yang ada di Gunung Nagara yang khas adalah pohon burahoa. Sayang, kemarin juga tidak lagi berbuah. Juga ada pohon khas, yaitu pohon menyang. Nah, dari fakta-fakta ini sebenarnya Gunung Nagara itu perlu diteliti lebih lanjut. Apakah Gunung Nagara ini berkaitan dengan kerajaan kecil tempo dulu atau hanya sebatas mitos semata? Pantesan nararadel. Oh iya, sepanjang perjalanan Cidadap menuju Gunung Nagara banyak daun-daun pulus. Karenanya kita harus berhati-hati, karena daun itu cukup menyengat dan membuat kulit menjadi gatal. Terlebih kalau ada pohon rarawea atau ari rarawea, itu gatalnya luar biasa. Berhati-hatilah. Dawagan.